Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Marilah kita sama-sama mulai pada minggu pada hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata tercemar di sinar surya yang cerah, di sawatan ureannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ada yang belum pernah saya kenal dan nanti mungkin bisa ada kenalan. Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama memasuki ibadah di kesempatan bulan penciptaan Gereja Kristen Jaya Wetan. Oleh karena itu mari bersama kita lakukan ibadah kita ini demi nama Tuhan Allah Tritunggal, Pencipta semesta, Pemelihara, Juru Selamat, yang kasih-Nya setia dan memberikan penyertaan-Nya bagi kita. Kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Tritunggal bagi kita sekalian hari ini di tengah ibadah ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Demikian tema bulan penciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara, manusia hidup di dunia yang satu dengan berbagai-bagai latar belakang, baik latar belakang suku, agama, budaya, maksud pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Keperbedaan itu bukanlah menjadi pemecah, tetapi menjadi keunikan yang patut kita terima dan syukuri sekaligus kita kembangkan. Panggilan manusia untuk mengelola bumi dari Tuhan
adalah panggilan yang mulia. Ya. Oleh karena itu di satu sisi kita juga memenuhi kebutuhan hidup, tapi di sisi lain kita juga masih harus memelihara. Karena apa yang kita pakai bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi kita, anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu maka di antara hari ini dan hari esok kita hidup dan menjawab panggilan Tuhan untuk tetap memulihkan keutuhan ciptaan. Manusia yang adalah gambar Tuhan dipercayakan untuk bukan hanya memakai, mengelola, tapi juga menjaga dan mengembangkan. Kita akan memuji dengan hitung kontekstual GKJW 145 bait yang pertama, terima kasih alam. Di bulan penciptaan yang diciptakan atau diaransemen oleh Pendeta Suko Tiarno, Pendeta GKJW, untuk mengingatkan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, khususnya kita yang ada di Jemaat Dupak dan semua yang boleh bersama beribadah, melihat bahwa alam kita adalah pemberian Tuhan yang patut untuk kita kelola dan kita jaga untuk generasi ke depan. Bapak Ibu Saudara, memang ya kehidupan kita adalah tarik menarik dari masa lampau, masa kini dan masa depan. Ya. Dan manusia dari masa lampau meninggalkan beberapa hal yang baik maupun juga hal yang buruk. Begitu. Dengan perkembangan teknologi dan industri terjadilah
eksploitasi alam. Yang paling mudah kita membutuhkan bahan bakar minyak, kita membutuhkan bahan bangunan, dalam hal ini misalkan semen. Kita akan menambang minyak bumi, gas, bahkan juga batu kapur dan seterusnya. Di satu sisi manusia membangun peradaban, tapi di satu sisi yang lain pasti ketika menggunakan semesta itu untuk perkembangan peradaban manusia akan juga menciptakan hal yang atau dampak yang kurang baik. Bapak Ibu saudara-saudara kita, ada yang mengalami banjir. Mungkin belum tentu karena kesalahannya sendiri, tetapi bisa jadi karena sistem penataan air yang kurang baik atau pembiasaan sejak kecil yang kurang tertib dalam hal membuang sampah atau mengelola sampah. Kalau kita melihat kiri kanan sekitar tempat tinggal kita atau mungkin juga ketika kita berjalan-jalan, betapa ruangan terbuka itu seringkali menjadi tempat sampah yang luas. Plastik dibuang, mungkin bagi yang merokok langsung puntungnya dibuang di tempat saja, gitu ya. Atau mungkin yang lain tanpa ada pengelolaan. Nah, disinilah Bapak Ibu saudara, kita diingatkan bahwa hal yang tidak baik, perilaku yang kurang baik itu patut kita kendalikan atau kita eliminasi supaya dunia ini tetap menjadi dunia yang baik, yang segar, yang indah. Oleh karena itu mari bersama di pagi hari ini kita mengaku berdosa dan berjanji memperbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Mari. Terima kasih Tuhan untuk alam ini. Engkaulah Allah pencipta semesta, Allah yang memelihara kami, sekaligus Allah yang mempercayakan perjalanan pengelolaan semesta ini pada manusia. Syukur kami padamu di tengah ibadah bulan penciptaan GKJW di Jemaat Dupa ini. Kami menyadari bahwa Engkau mempercayakan kehidupan ini pada kami semua. Ya, kami umat-Mu bersama-sama dengan ciptaan yang lain turut serta di dalam pengelolaan semesta. Manakala dalam kehidupan kami ada hal yang tidak setuju atau tidak sepakat seturut dengan kehendak Tuhan, ketika kami kurang mengelola lingkungan kami, ataukah ketika kami membuang sampah sembarangan, ataukah ketika kami memotongi tanaman yang sebenarnya sangat bermanfaat, dan banyak hal lain yang kurang baik. Tuhan, ampunilah kami. Oleh karena kasih setiamu saja kami hidup, dan oleh karena berkat-Mu yang dinyatakan melalui semesta, maka kami merasakan kasih sayang Tuhan yang melingkupi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau membimbing kami sehingga kami lebih bijaksana menggunakan semesta di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri dan kita menerima
petunjuk hidup baru demikian dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-7. Yesaya 54 ayatnya yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Tuhan tidak membiarkan kita tetap di dalam kesalahan kita. Tuhan memang kadangkala tegas atau keras pada kita, tetapi kasih sayangnya yang besar kembali menyapa, menyambut kita. Terpujilah Kristus. Mari kita sambut kasih sayang Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Disilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Kita membaca bagian Injil Markus pagi hari ini. Doa mengawali pembukaan sekaligus pembacaannya akan disampaikan anggota majelis aturan. Mari kita menyatukan hati dalam doa sebelum membaca kitab suci. Segala puji, syukur, dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Mohon berkat dan hikmat-Mu untuk kami membaca kitab suci, melakukan kehendak Tuhan. Mohon urapan dari tempat yang maha tinggi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang senantiasa memelihara sabdanya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersama-sama ada di bulan Januari tahun yang baru 2024. Kita melihat bahwa Tuhan memakai awal tahun dengan sapaannya yang lembut bagi kita. Karena menurut BMKG memang hujan itu hadirnya di bulan Desember, Januari, bahkan Februari, mungkin sampai April, begitu ramalannya BMKG. Sementara di bulan Desember yang lalu, awal November, September kita masih kepanasan. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara tentang cuaca kita? Ya, cuaca kita secara global ini memang berubah. Tidak seperti dulu zaman saya kecil SD, pelajaran IPS itu gampang. Ya, kalau bulannya September atau Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu mesti hujan. 6 bulan rata-rata dari Oktober itu mesti hujan. Itu anginnya monsun timur kalau tidak salah dulu ya pelajaran IPS. Kalau sama berarti penjenengan seusia dengan saya. Gampang dulu ya. Maka mbah-mbah itu mengatakan nek Oktober ya mulai sumber ya. Desember itu gede-gede nih sumber. Ya, katanya loh Desember. Januari itu hujan setiap hari. Tapi sekarang ya panas ya udan begitu ya. Tidak selalu hujan setiap hari. Dan itulah yang terjadi. Sekarang kita kenal dengan El Nino, musim panas atau panas, hawa panas gitu ya. Nanti kalau hujan lebih panjang, lebih basah, kita mengenalnya dengan La Nina gitu. Banyak lagi istilah yang baru. Artinya dunia ini mengalami perubahan Bapak Ibu Saudara sejak tahun 1980 sampai 2000 ini dunia ini mengalami perubahan signifikan akibat pemanasan global. Ya, bukan hanya global warming, bukan hanya warm, tapi sudah panas ya, bukan hanya warm hangat, tapi panas tenan. Per 1980 sampai tahun 2020 sampai sekarang ini sudah terhitung 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu dunia rata-rata.
ya 1,5. Kalau dulu zaman saya kecil cuaca 30, ya Surabaya itu paling panas 31. Kalau 33 itu ya memang terik banget, itu biasanya Juli Agustus. Tapi jarang. Ya 30, 31 itu rata-rata. 32, 33 itu sudah panas sekali. Yang lalu di Madiun itu sudah 34. Kok akeh men mundae begitu ya. Ini apa cuacanya bener naik atau termometernya yang salah? Tapi ternyata rata-rata kenaikannya sedemikian, pasti Bapak Ibu merasakan, gitu. Nah, kenaikan cuaca. Kalau diteliti Bapak Ibu, kenaikan cuaca itu karena apa? Pertama juga karena lahan kita banyak dipakai untuk peradaban manusia. Baik tadi saya sebutkan untuk BBM, untuk pertambangan ya, pertambangan tuh bikin semen itu batu kapur juga, pohon ditebang, batu kapurnya ditambang. Belum lagi untuk pertanian juga berkurang ya, karena untuk perumahan. Jadi Indonesia ini di zaman Presiden Soeharto itu tahun 86 kalau tidak salah menjadi surplus padi ya. Tetapi kita per 2023 itu sudah kalau tidak salah 3.000 sekian ton impor padi ya. Ya ini prihatin karena jumlah penduduknya tambah, semuanya makan nasi gitu. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara juga karena tidak diproyeksikan, tidak diarahkan semua makan nasi. Kalau dulu orang Madura ya makannya jagung, makannya ubi, ketela, pohon itu. Ya, orang Papua ya makannya ubi, yang lain juga makan ubi. Orang Nusa Tenggara makan jagung, makan ubi. Tapi semua ya bukan menyalahkan pemerintahan, tetapi memang ada gerakan makan nasi, seolah-olah nasi itu menjadi makanan yang prestisius gitu ya, terhormat daripada jagung maupun sumber yang lain ya, karbohidrat yang lain. Nah inilah Bapak Ibu yang menjadikan kemudian kita secara dunia maupun Indonesia juga mengalami pergumulan atau kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu pemerintah juga semakin arif, bijaksana melihat bahwa kita harus melakukan diversifikasi karbohidrat ya, di Madiun dan sekitarnya dengan porang. Nah, dulu porang atau umbi-umbian itu kan enggak dipahami ya, enggak menarik. Nah sekarang dijadikan beras porang, artinya ditepung dan kemudian jadikan seperti beras dan lain-lain ya. Bapak Ibu, itulah kearifan yang Tuhan berikan, dan kita juga sebetulnya dipanggil Tuhan dengan maksud untuk memperbaiki semesta. Nah bacaan kita tadi di mana Tuhan Yesus memanggil para murid, dan tampilnya Tuhan Yesus ini kalau di ayat 14 dan 15 adalah bridge atau penghantar ya, perpindahan masa pelayanan Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus. Ada bridge-nya, kalau lagu itu ada bridge gitu ya, ada jembatannya. Jadi sesudah Yohanes Pembaptis ini ditangkap ya, oleh Herodes. Setelah mengkritik Herodes itu, maka Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan memang pelayanan Yesus banyak di seputar Galilea Bapak Ibu, sebelum nanti dari utara Yerusalem itu mulai menyisir kota dan desa masuk ke arah Yerusalem, pusat
pemerintahan. Jadi Galilea itu ada di utara. Memang unik kalau minggu lalu Tuhan memanggil muridnya dan kemudian ada pertanyaan, ya, apakah ada yang baik lahir dari Nazaret? Nazaret itu salah satu kota di kecamatan Galilea, mudahnya begitu, nggih. Jadi Galilea bukan wilayah kecil tapi katakanlah sebuah kecamatan. Adakah yang baik dari Galilea? Dari Nazaret. Nah, memang wilayah yang campur Bapak Ibu Galilea itu. Ya, wilayah campur, bertemunya bangsa-bangsa, bukan hanya orang Yahuditus, tapi juga ada orang Samaria, orang Yahudi yang bercampur ketika pembuangan, ya zaman pembuangan dulu. Mungkin bapak leluhurnya begitu, nenek moyangnya juga dibuang sehingga terjadi percampuran yang disebut dengan orang Samaria itu. Dan Galilea ini juga danau. Nah, di situ ada pasar, tempat berjual beli ikan, dan pasti berkumpul juga orang-orang dari berbagai tempat untuk jual beli ikan, ya. Di tempat yang sedemikian unik ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuka atau memulai perjalanan pelayanannya. Jadi unik, ya. Tidak dimulai dari Yerusalem, tapi tempat yang heterogen, bukan yang homogen. Ya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata-kata ini sekilas memang mirip atau sama kalau dikatakan dengan apa yang pernah diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya. Dan Yesus melanjutkan apa yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita membaca Yesaya 54, ya, ada suara yang berseru-seru. Ya, perkataannya seperti itu juga, seperti Yesaya 54. Bapak Ibu dan saudara, kembali Tuhan menyisir, ya, waktu itu menyisir Danau Galilea dan melihat Simon dan Andreas yang sedang menebarkan jala. Lalu kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemudian bertemu dengan Yakobus dan Yohanes. Ini panggilan Tuhan bagi para murid yang pertama, mudahnya demikian menurut Markus. Panggilan bukan hanya berhenti untuk menerima kabar keselamatan, tetapi panggilan untuk terlibat dalam karya keselamatan. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya, kok iso moro-moro Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes disapa, diajak, "Mari ikutlah aku." Gitu saja kok manut, gitu ya. Bagi kita mungkin kita bisa membayangkan bahwa di situ ada pelayanan Yohanes Pembaptis dan pernah kita membaca urutan sebelumnya ketika Yesus dibaptis ada suara dan Roh Kudus yang tampil dalam rupa burung merpati, ya. Suara Allah menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ada referensi yang sebelumnya juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada para murid-muridnya. Bisa jadi orang banyak di sekitar Galilea ini pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, untuk membedakan dengan Yohanes anak Zebedius, ya Bapak Ibu. Bisa jadi mereka pernah mendengar. Dan ketika Yesus menyapa dan mengajak mereka, maka keempat orang ini kemudian segera
meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Tuhan. Pertanyaannya memang, Pak, apakah ketika merespon panggilan Tuhan selalu harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan? Ya, memang ini spesialis Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang khusus karena Tuhan berkenan memanggil murid-murid ini untuk bersama berkarya dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak berkarya sendiri. Ini yang membedakan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Nanti kalau panjenengan merasakan, kalau Yohanes Pembaptis kita tidak banyak catatan, tetapi memang ada catatan-catatan sejarah bagaimana karyanya yang sedikit membedakan atau bahkan nanti ke depan sekali akan sangat membedakan adalah memposisikan letaknya para murid ini. Dalam pelayanan Yesus, para murid bukan hanya follower, pengikut. Jadi kalau panjenengan punya HP kan begitu, kalau melihat tayangan di YouTube atau TikTok sekarang ya, yang trennya meningkat, TikTok atau short atau apalah begitu, Instagram begitu ya, selalu diajak untuk like, untuk jempol, untuk follow kalau Instagram ya, untuk terus mengikuti perkembangan supaya tidak ketinggalan, subscribe ya. Subscribe itu maksudnya menyertakan di daftar supaya tidak ketinggalan untuk ketika di-share. Nah, Yesus tidak mengajak para murid dipanggil menjadi follower. Ya. Tetapi Yesus memakai para murid, memanggil untuk kemudian menjadi leader, menjadi pemimpin. Kita melihat bahwa mereka berempat ini, ya, kalau kita membaca Simon, Andreas, Yohanes, bahkan diajak Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting. Ada Yesus naik ke gunung dan mengalami transfigurasi. Di situ ada Simon, ada Andreas, ada Yohanes. Bahkan sampai doa di Taman Getsemani pun yang diajak adalah berapa orang Bapak Ibu? Di Taman Getsemani yang diajak khusus minggir menepi itu berapa orang? 3 orang. Sinten? Sama, Simon, Andreas dan Yohanes. Dan mereka kemudian ketika Yesus wafat, naik ke surga, kemudian Simon juga akan menjadi kepala gereja. Ya, katakanlah paus yang pertama, kepala gereja yang pertama, itu Simon Petrus. Maka Santo Basilika itu disebut gereja Simon Petrus di Roma. Nah, kemudian diganti oleh Yohanes dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara, Tuhan memanggil manusia, memanggil kita seperti hanya memanggil para murid, bukan hanya untuk menerima keselamatan, untuk menjadi follower secara pribadi saja. Tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi leader, pemimpin, membawa kepada hal-hal baik, hal-hal yang membahagiakan, hal yang mensejahterakan, hal yang membawa kepada
kebajikan. Kalau kita membaca bacaan pertama kita dari minggu ini adalah Yunus pasal 3, bagaimana Tuhan memanggil Yunus untuk mengabarkan kabar kasih Tuhan. Meskipun kasih Tuhan itu diwujudkan dalam rencana penghukuman kepada Niniwe, tetapi kembali dalam panggilan Yunus, Tuhan tidak hanya menyuruh tapi melihat bagaimana Yunus kemudian juga bisa menjadi leader, menjadi seorang yang mengabarkan sukacita Injil Tuhan, sekaligus juga melihat bagaimana respon umat atau orang Niniwe ini kepada cinta Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus dipanggil oleh Yesus Kristus secara langsung dalam penglihatan yang luar biasa. Bukan untuk menjadi follower saja, tapi menjadi leader. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam bulan penciptaan, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi leader, to be a leader. Pak, bagaimana stepnya menjadi leader? Tiba-tiba kah? Memang pertama kita harus follow Tuhan Yesus dulu. Kita harus serupa dengan Tuhan sendiri, supaya ketika kita diajak bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Kita tidak meninggalkan tempat kediaman kita, seperti Yesus juga berkarya di tempat yang heterogen, yang campur. Demikian kita tinggal bersama-sama dengan orang yang beraneka latar belakang. Tapi kita tidak sekedar ikut, Bapak Ibu Saudara. Wis nek koncone melu rono grubyuk. Ada yang tidak baik khususnya grubyuk, begitu ya. Indonesia ini sedang mengalami banyak hal yang sifatnya krisis narkotika, ya, krisis kekerasan, apalagi pelakunya kaum muda, geng motor di mana-mana, baik di kota besar, bahkan di kota yang tidak patek besar itu juga sudah mulai. Apakah ini yang terjadi? Ya, ini imbas karena informasi yang mudah diakses. Anak-anak muda kita ini kalau tawuran sekarang bukan hanya tawuran saja, tawuran itu juga ada yang bawa HP. Jadi tawuran terus disoting, direkam. Tawuran kok tetap nggawa kamera gitu ya. Jadi seolah-olah tampil pemberani. Dan itu dilihat, dan itu kemudian tanpa kita sadari menjadi rekaman yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Kemarin ketika mengantar pendeta Sevinia Sari ke Lawang, saya bertemu dengan seorang pelayan psikoterapi, ya, klinis begitu nggih, Bapak Ibu Saudara. Juga saya bertanya, kenapa kekerasan itu kok muncul begitu masif di masyarakat kita? Kami berdua ngobrol-ngobrol itu dan tanpa, ya, dengan santai kemudian ketawa gitu. Oh iya Pak, kami sepakat berdua ini bahwa kita tanpa sadar itu sebetulnya sudah dicekoi kekerasan sejak mula. Ya, hiburan kita ini banyak kekerasan. Mohon maaf nggih kalau pencinta Sri Mulat, saya bukan menyalahkan Sri Mulat, tapi goyonane yang jondo ini kenapa bahasa Indonesia? Kepala dijendul kayak gitu. Nah itu kan juga kekerasan. Terus kata-kata dagelan Sri Mulat, kalau itu kata-katanya memang golongan slapstick ya istilahnya, tapi ya memang kekasaran
itu memang menjadi guyonan. Ya. Dagelan ludruk kita, dagelan ketoprak kita, wayang kita. Kadang dalang itu ngomong dasmu, misalnya pateni begitu kan, kalimatnya seolah-olah melakonkan, tetapi itu kan terekam oleh audiens dan banyak lagi. Ya, itu sejak tradisional sampai yang modern itu ada dan terekamlah dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan diajak untuk menjadi leader, mengarahkan, membawa minimal diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menjadi pelayan. Yesus Kristus menyampaikan Injil kebenaran, membawa kepada yang baik. Tentu kita harus lebih dulu follow, mengikut Tuhan, supaya ke depan kita semua menjadi leader, menjadi pemimpin kebaikan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memanggil kita semua di bulan penciptaan ini membawa suasana yang lebih baik. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Terpuji Kristus yang memanggil kami menjadi pembawa Injil, kabar baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan bersama merespon firman Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan penuh syukur dan ketegasan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Monggo. Terima kasih Tuhan untuk alam yang Kau berikan, Allah yang baik yang memelihara kami melalui ciptaannya. Allah yang baik yang memanggil kami bukan hanya menjadi follower, mengikuti arus dunia ini, tetapi kami menjadi leader. Kami follow Yesus dan kemudian dididik menjadi pemimpin, pembawa kabar baik, mengarahkan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami untuk membawa kebaikan itu dirasakan bukan hanya bagi kehidupan umatmu orang-orang Kristen, tapi kepada semua orang, bahkan semua ciptaan, ternak, tanaman, tanah, air, udara, semua di semesta ini. Kiranya kami diberikan hikmat dan kemampuan oleh karena kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan
Kami juga mengucap syukur atas negara dan bangsa kami yang Tuhan berkati dengan berbagai-bagai kekayaan alam di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Ajar para pemerintah kami untuk bijaksana menggunakan segala kekayaan alam, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi ke depan. Anak cucu kami adalah pewaris yang berhak atas lingkungan semesta yang baik, yang tidak rusak, yang masih bisa dihidupi, dipakai untuk hidup dan membangun peradaban yang baik. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan negara bangsa kami, persiapan pelaksanaan pemilu 2024, baik pemilihan capres cawapres, DPD, DPR pusat, DPR tingkat 1 di provinsi dan kabupaten kota. Tuhan memberkati pemerintah, KPU, Bawaslu, semua yang menjadi pelaksana persiapan pemilu ini, sehingga boleh berjalan baik sampai penghitungan, bahkan pengumuman hasilnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap calon, baik capres, cawapres, DPD, DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Kiranya ada hikmat Tuhan untuk menerima segala sesuatu hasil dengan baik, tidak merasa tercurangi atau tidak ada niatan mencurangi, supaya semua yang kami laksanakan berlangsung jujur, adil, dan membawa kepada kehidupan yang lebih baik bagi negara kami. Setiap kami Engkau berkati untuk menggunakan hak pilih kami di tanggal 14 Februari ke depan. Bukan sekedar mengikuti arus, tetapi kami memutuskan sebagai orang yang tahu benar mana yang harus kami pilih. Khusus kami juga berdoa untuk pergumulan Gereja Kristen Jaya Wetan yang Tuhan panggil bukan hanya dalam pelayanan ibadah, tetapi bersama-sama mewujudkan tata kehidupan semesta yang lebih baik, bersama dengan umat beragama yang lain, menghadapi bencana, menghadapi informasi yang kurang baik, menghadapi pergumulan-pergumulan yang konkret di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan kelompok-kelompok yang lain, baik secara sinode di majelis daerah kami Madiun maupun juga di masing-masing majelis jemaat, khususnya di jemaat Dupa ini. Kami ada bersama dengan umat beragama yang lain. Oleh karena itu Tuhan memanggil kami berjejaring, bekerja sama dengan semuanya demi kebaikan lingkungan kami. Kami menyerahkan Tuhan warga jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan, baik pergumulan pekerjaan, aktivitasnya, apapun itu. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacitaan dalam bekerja dan melengkapinya dengan rezeki. Tuhan melengkapinya dengan berkat yang berkecukupan dari hari ke hari, sehingga mencukupkan kebutuhan untuk studi, untuk kebutuhan sehari-hari. Kami percaya Engkau hadir bagi segenap warga jemaat Dupa dimanapun berada, baik ada di tempat ini maupun juga di tempat yang lain di wilayah Indonesia, bahkan di luar wilayah Indonesia. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit, di antaranya yang bisa kami doakan pagi ini Bapak Agus Narwanto dan Ibu Edi Siswantoto.
Tuhan memberikan kasih dan kekuatan sehingga diberikan kesehatan bagi ibu bapak. Mungkin juga warga jemaat yang lain yang belum tersebutkan, kiranya juga cinta dan kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kesembuhan. Juga keluarga yang merawati diberikan kasih sayang seperti hanya kasih Tuhan sendiri, sehingga menghasilkan kebaikan dari hari demi hari. Demikian Tuhan, jikalau ada warga jemaatmu yang bertambah usia, baik usia perkawinan maupun usia kelahiran, Tuhan juga memberkati di tengah-tengah harapan dan doanya. Yang masih bergumul dengan masa depan, baik untuk pekerjaan maupun jodoh, kiranya juga Tuhan memberkati. Dengan berbagai-bagai harapan yang kami naikkan setiap hari padamu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi berkenan menemani kami sebagai Sang Immanuel, Allah yang peduli dan yang setia. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan memujikan Kidung kontekstual GKJW 143, doa Bapa kami. Kita bersama-sama akan mengucapkan syukur melalui persembahan. Kita akan dipandu anggota majelis keaturan. Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, yang mana dasar dari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17a yang demikian.
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Itulah dasar daripada persembahan kita di pagi hari ini. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 55. Hai puji namanya. Ayat 1 sampai dengan selesai persembahan. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya cakrawala. Puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya puji anggun, menyembahnya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Umat yang terkasih, mari mohon berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ke hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Mulia, kami datang menghampiri kekudusan-Mu saat ini Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala karunia dan kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini umat-Mu mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepadanya. Untuk itu, kiranya berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi saat ini. Kiranya Tuhan lawat di dalam kehidupannya, Tuhan berikan kecukupan agar di lain waktu bisa mempersembahkan kembali kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati agar persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadikan kemuliaan nama-Mu yang agung, juga boleh menjadi perluasan pekerjaan-Mu di bumi, khususnya di Nupak di sini.
bagi hamba-Mu yang saat ini Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati agar bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini, juga bagi Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah, tetapi kita akan tetap melanjutkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi juga menjadi pemimpin di tengah-tengah dunia, membawa dunia ini pada situasi yang lebih baik, dimulai dari kehidupan kita, keluarga kita, jemaat kita, di mana kita berada. Oleh karena itu, dunia membutuhkan bukti. Ya, sekitar kita tidak butuh banyak bicara, tapi butuh bukti, butuh teladan. Karena itu mari seperti nanti pujian yang akan kita pujikan, ada perubahan besar. Kita perlu mengadakan perubahan besar dulu dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku percaya, terima Tuhan Yesus, ya. Ada perubahan besar. Kita pujikan PKJ 239 bait yang pertama. Dan jemaat saya mengundang untuk bangkit berdiri kembali. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Dia bersama di terang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak sesat. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan terima berkat Tuhan mengiring kehidupan kita. Tuhan Allah pencipta semesta, yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya, memberkati ibu bapak saudara dan keluarga saudara. Tuhan Allah memanggil kita menjadi saksi-saksi setia, membawa Injil melalui bukti perubahan besar dalam kehidupan kita setiap hari. Penyertaannya kita terima hari ini dan selamanya, dalam nama Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Ada syukur dan
menjadi berita jemaat. Yang pertama hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta. Sedangkan untuk kebaktian hari Rabu tanggal 24 nanti bertempat di rumahnya Bapak Jayus Lembean Pupus, pelayannya saya. Sedangkan minggu depan dilayani Bapak Agus Ngarwanto di ibadah gereja dengan bahasa Jawa. Sedangkan Rabunya KRW bertempat di Ibu Sinarsih yang melayani Bapak Wahyudi dengan metode PA atau PD. Demikian sementara yang bisa saya wartakan. Nanti kalau ada yang menyusul kami susulkan. Sugeng dinten Minggu, mugi Gusti berkahi. Saudara terkasih, ketika di dalam hidup kita, sakit disembuhkan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku